11 years. Where I come from, a tattoo is a dream. Not supposed to have guns in school. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh para anak buah dari Kirks yang telah berhasil memasuki rumah sakit tempat di mana Kirks dirawat. Saat itu sebenarnya Kin telah menghimbau kepada Cooper untuk segera mengirimkan bantuan karena ia mendapat informasi dari Reddington untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut. Dikarenakan dikabarkan akan ada pasukan militer lengkap yang mencoba untuk membawa Kirks kabur dari rumah sakit. Tetapi Cooper justru lebih mementingkan hasil tes DNA yang memperlihatkan Kin adalah anak kandung dari Raymond Reddington. Padahal saat itu, para anak buah dari Kirks telah bersinergi dengan rencana yang telah mereka persiapkan. Kin sempat bertanya-tanya terkait keberadaan Tom yang saat itu ditahan oleh pihak penjaga dikarenakan mereka tak diperkenankan untuk memberi akses masuk bagi orang asing. Padahal Tom telah menjelaskan jika ia adalah suami dari Elizabeth Kin. Lalu perlahan asap tiba-tiba keluar dari berbagai sudut ruangan rumah sakit hingga pada akhirnya muncul sebuah ledakan yang membuat seisi rumah sakit terguncang. Dan inilah kesimpulan dari Dr. Adrian Shaw, Blacklister nomor 98 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Masih di dalam rumah sakit, para anak buah Kirks telah berhasil menguasai seluruh bagian dari dalam. Mereka dengan cepat menembaki setiap para agen FBI yang sedang berjaga dan asisten pribadi Kirks yang bernama Odette memonitori mereka dan memintanya untuk meninggalkan siapapun selain Elizabeth Kin dan juga Alexander Kirks. Saat itu Tom yang baru saja terbangun mencoba untuk menghajar anak buah dari Kirks, tetapi ia mendapatkan sedikit perlawanan hingga pada akhirnya Tom dengan terpaksa membunuhnya dengan cara menembaknya. Namun meskipun begitu, Tom tak memiliki waktu yang banyak untuk menyelamatkan istrinya karena Kirk serta Kin berhasil terlebih dahulu dibawa menggunakan sebuah ambulan. Tom sebenarnya mencoba untuk mengejar mereka. Ia bahkan rela mencuri sebuah mobil yang sedang terparkir untuk mengejar ambulans tersebut. Di lokasi keberadaan Kaplan berada, orang yang menyelamatkannya bertanya terkait siapa Raymond Reddington, seperti yang sering Kaplan sebutkan ketika ia sedang mengigau. Apakah ia penembaknya atau orang yang akan menyelamatkannya? Perlu Kaplan ketahui bahwa ia tak senang ada orang lain yang datang ke sini karena hanya Kaplanlah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya di hutan tersebut. Kaplan hanya meminta kepada orang yang telah menyelamatkannya untuk segera membebaskannya. Sementara itu, Cooper yang baru tersadar dari pingsannya akibat serangan dari anak buah Kirks mencoba menghubungi Summer dan Ressler terkait kondisi dari Dr. Shaw. Ressler memberitahu Cooper bahwa mereka tak mendapatkan hasil apa-apa karena Reddington berhasil terlebih dahulu membawanya. Lalu bagaimana dengan Kin? Ressler bertanya. Cooper menjawab bahwa Kin berhasil dibawa oleh Kirks. Awalnya Ressler merasa tenang karena Kirks takkan menyakitinya. Tetapi Cooper juga menceritakan hasil tes DNA di antara mereka berdua yang ternyata tak memiliki keterkaitan sama sekali. Di satu sisi, Reddington mendapat kabar dari Dembe bahwa Kirks berhasil kembali menculik Kin sehingga waktu mereka kini tak banyak. Ia lalu mendesak Dr. Shaw untuk segera mencari identitas dari pasiennya yang telah berhasil selamat. Dr. Shaw memberitahu ia merawat ratusan pasien setiap tahunnya dan pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencarinya. Di dalam ambulans, Kin yang mencoba untuk tenang maka dirinya tak akan pernah memberikan darahnya kepada Kirks.
Kirk menjelaskan kepada Kin bahwasanya ia melakukan semua ini demi menyatukan kembali keluarganya. Sementara Reddington, ia akan melakukan apapun untuk memisahkan mereka berdua. Ketika Tom sedang berusaha mengejar ambulans yang menculik Kin, ia menelpon Aram untuk meminta bantuan. Dirinya ingin Aram melacak ambulans tersebut. Beruntung Aram saat itu berhasil dan langsung menyambungkannya kepada Ressler serta Samar untuk segera mengirimkan bantuan. Saat itu sebenarnya Tom telah berhasil membuat ambulans tersebut sedikit oleng, sehingga mereka menabrak mobil yang sedang terparkir. Tetapi Tom sadar ia sendirian dan tak sedang berada di bawah perlindungan siapapun. Yang menjadi momen lucu adalah ketika Tom bersembunyi di bawah kolong mobil ambulans yang tentu saja dapat ditemukan secara mudah oleh anak buah Kirk. Going under there. My boss ordered me not to kill you, but he didn't send. Namun saat itu mereka memberitahu jika bosnya tak diperbolehkan untuk membunuh Tom. Tetapi apabila merusak wajah tampannya, mungkin saja mereka bisa. Tom telah pasrah saat itu, tetapi tiba-tiba saja malaikat datang ketika ia berhasil menembak kedua anak buah Kirk yang sedang mengincarnya. Dan malaikat itu adalah Donald Ressler. Kembali ke Kaplan yang sedang terbaring. Ketika penyelamatnya hendak membantu kembali Kaplan, ia tiba-tiba ditodong sebuah garpu tajam tepat di arah lehernya. Penyelamat itu memberitahu jika dirinya takkan pernah bisa membunuh Kaplan. Lantas Kaplan meminta kepada penyelamat itu untuk membiarkannya pergi ke hutan. Namun tetap saja, ia rasa sangat sulit mempercayai Kaplan untuk tak memberitahu keberadaannya kepada semua orang. Karena kepercayaan yang ditimbulkannya mulai muncul, akhirnya Kaplan melepaskan penyelamat tersebut. Di lokasi hitam, Ressler dan Samar mulai menginterogasi anak buah dari Kirk yang masih selamat. Mereka ingin tahu kemana Kirk membawa Kin pergi. Awalnya anak buah Kirk tak mau menjawab. Yang ia inginkan hanyalah dokter untuk merawatnya yang sedang terluka. Karena terlalu menyebalkan, Ressler justru menekan luka tersebut agar ia mau memberitahunya di mana keberadaan dari Kin. Dan akhirnya ia pun berbicara. Ia memberitahu jika dirinya hanya mengetahui Kin akan dibawa oleh sebuah van berwarna perak serta tempat persembunyiannya hanya berjarak 10 menit dari van perak tersebut berada. Ressler yang telah mendapatkan informasi tersebut lantas langsung menginformasikannya kepada Cooper dan pencarian pun dimulai. Cooper ingin semua agennya memeriksa setiap CCTV yang berada di daerah tersebut. Ia juga ingin mereka memeriksa restoran maupun pedagang jalanan yang berada di jalanan itu. Di perjalanan menuju tempat pencarian Elizabeth Kin, Tom menelpon Reddington untuk memberikannya informasi bahwa tim FBI tengah melakukan penyempitan lokasi terkait kemana Kirk akan membawa Kin. Tetapi mereka tetap membutuhkan bantuan darinya. Namun ternyata Reddington menolak. Ia ingin tim FBI lah yang menemukan lokasi keberadaan Kin dan mereka harus fokus dengan keselamatannya. Karena saat itu Dr. Shaw telah berhasil menemukan pasiennya yang selamat. Lalu Reddington meminta kepada Dembe untuk menelpon Buzz agar membawakan Dr. Raveler ke tempat itu. Sebelum mereka bergerak, Dr. Shaw memberitahunya jika ia nyaris mematenkan riset canggih yang akan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Dan sekarang ia harus memulihkan nama baiknya sebagai dokter. Tetapi berkat Reddington, ia kehilangan semuanya kembali. Kini Dr. Shaw ingin Reddington mendanai kembali penelitiannya dan mengembalikan masa depannya. Penelitian yang ia lakukan bukanlah penelitian ilegal dan juga tak bermoral. Tetapi Reddington menolak. Karena menurutnya uji coba ke bara manusia di lambung kapal sangatlah keji, bahkan bagi dirinya sendiri. Sehingga ia ingin Dr. Shaw memberitahu nama dari pasiennya yang telah berhasil selamat. Di tempat persembunyian Kirk, ia diberitahu oleh dokter yang menanganinya bahwa protein HLA-nya di antara mereka berdua tak cocok. Hasil pemeriksaan mereka tak memenuhi kriteria. Mendengar hal tersebut membuat Kirk tak puas dengan jawabannya. Ia bahkan menembak ke arah dokter tersebut apabila ia ingin mengatakan jika Kin bukanlah anaknya. Memang, asisten pribadi Kirk yang bernama Odette telah menyadari hal itu dan ia meminta kepada Kirk untuk menghentikan semua ini. Kembali kepada Reddington yang telah membawa Dr. Ravel ke hadapan Dr. Shaw. Ia memperkenalkan mereka berdua. Dr. Raveler adalah seorang hematologi, sementara Dr. Shaw adalah seorang peneliti yang juga menangani pasien yang Dr. Raveler tangani, yaitu Lucille Box.
Ketika Dr. Ravers mendengar nama dari Lucille, ia memberitahu kepada mereka bahwa pasiennya telah tewas. Tetapi Dr. Shaw menyangkalnya. Lucille berhasil sembuh berkat pengobatan yang ia berikan kepadanya. Dan kini ia dalam keadaan sehat walafiat menjadi seorang jaksa. Lalu ketika pembicaraan telah selesai, Reddington tiba-tiba mendapat telepon dari Kirk yang memberitahu bahwa Kin telah bersamanya. Namun ia ternyata bukanlah anak kandungnya. Reddington berkata jika kini Kin hanyalah sekedar kenangan kabur baginya. Kirk sempat berpikir untuk melepaskannya, tetapi ia tak mau karena yang ia inginkan adalah menembak kepala Reddington sebelum dirinya tewas. Maka dari itu, Reddington menawarkan kesepakatan kepadanya. Kirk akan melepaskan Kin dengan imbalan nyawa miliknya. Tanpa diduga, ternyata Kirk setuju dengan hal itu. Ia langsung memberitahu Reddington untuk bersiap karena dirinya akan mengirimkan mobil untuknya. Saat itu Dembe sempat memperingati Reddington untuk memikirkan kembali rencana yang sedang ia lakukan. Namun sepertinya keputusan Reddington telah bulat. Semua ini demi menyelamatkan nyawa dari Elizabeth Kin semata-mata. Tak lama kemudian mereka berdua menunggu di sebuah taman. Belum sempat mereka berbincang lama, mobil yang dikirimkan oleh Kirk telah datang dan kini Reddington harus berpisah dengannya. Sebelum Reddington dibawa ke dalam mobil, ia meminta maaf kepada Dembe atas tindakannya kepada Kaplan dan atas tindakannya terhadap semua hal. Di satu sisi, Kaplan ternyata telah bersahabat baik dengan penyelamatnya. Ia memasakkan suatu masakan untuknya dan mulai bercerita jika orang yang berada di dalam foto itu adalah atasannya. Setidaknya ia menyebut orang tersebut seperti itu. Seorang pria berbahaya yang berpikir bisa menyelamatkan seorang wanita cantik bersama gadisnya. Padahal kenyataannya ia justru memperburuk situasi dan menempatkan mereka ke dalam bahaya. Sebenarnya saat itu Kaplan sangat ingin membantu mereka, tetapi apa yang ia lakukan ternyata membuat sebuah peluru melesat di area kepalanya, sehingga ia tak bisa melakukan banyak hal untuk hal itu. Kembali ke lokasi tempat persembunyian Alexander Kirk, Reddington yang telah tiba di tempat tersebut dan Kin sangat menyayangkan hal itu, karena Reddington tak seharusnya melakukan pengorbanan tersebut. Ia memberitahu kepada Kin tak ada cara lain untuk menyelamatkannya. Karena kesepakatan telah terjadi, Reddington meminta kepada Kirk untuk menepati janjinya dengan membebaskan Elizabeth Kin. Akhirnya Kirk menyuruh Odette membawa Kin ke tempat terpencil dan membebaskannya. Sementara Reddington, ia harus berbicara banyak berdua bersamanya. Di satu sisi, Tom saat itu sedang berpura-pura mencoba untuk membuka kaca mobilnya karena kunci miliknya tertinggal di dalam mobil. Dan kebetulan mobil tersebut menghalangi mobil milik seorang jaksa bernama Lucille Box, target mereka. Karena saat itu dirinya sedang terburu-buru untuk pergi ke pengadilan, lantas Tom memberikan penawaran kepadanya dengan cara memberikan tumpangan. Padahal kenyataannya Lucille justru dijebak karena saat itu Tom langsung masuk ke dalam mobil yang telah dibawa oleh Dembe dan menodongkan senjata kepadanya. Kini tiba saatnya Kirk menyiksa Reddington. Kirk bercerita bahwa ia masih mengingat saat dirinya menjadi seorang pengusaha jujur dalam pernikahan bahagia hingga akhirnya Reddington tiba di kehidupan mereka. Reddington sempat menyela perkataannya dengan menawarkan bantuan jika ia bisa menyelamatkan nyawa dari Kirk. Namun Kirk tak memperdulikannya. Ia tetap menceritakan bagaimana Reddington pernah menghancurkan keluarganya dengan berhubungan dengan Katarina. Menurut penuturan Katarina Rostova sendiri, ketika ia ingin putus dengannya, Reddington menolak karena ia tak mau kehilangan dirinya. Tetapi lagi dan lagi Reddington menyela. Ia menyuruh Kirk untuk menelpon nomor tersebut yang ia sebutkan. Karena ada sebuah ilmu semacam genetika yang disebut sebagai CRISPR. Penelitian itu bukanlah sembarangan eksperimental karena pada 19 tahun yang lalu penelitian tersebut terbukti kepada seorang wanita bernama Lucille Box yang kini menjadi seorang jaksa. Dan Reddington mengenali dokter yang bisa menyembuhkannya. Maka dari itu ia bisa membantu Kirk untuk sembuh. Tetapi Kirk masih tak peduli. Ia hanya menyuruh anak buahnya untuk menelepon nomor tersebut. Sementara dirinya akan memulai penyiksaan dengan cara menyuntikkan berbagai zat ke dalam tubuh Reddington agar ia mau menjawab beberapa pertanyaan darinya. Di satu sisi Dembe telah berhasil mengadakan pertemuan dengan Kirk. Tetapi ia hanya ingin Dr. Raveler dan Lucille saja yang harus berada di sana.
Sementara itu, pihak FBI masih belum bisa menemukan tempat persembunyian dari Kirks. Mereka sempat mencoba menghampiri sebuah klub untuk bertanya terkait sebuah van berwarna perak yang mungkin saja melintasi jalan tersebut. Namun penjaga klub itu tak bisa memberikan apapun kepada mereka berdua. Ketika sedang dalam posisi buntu, mereka tiba-tiba mendapat telepon dari Aram yang berhasil menemukan keberadaan van tersebut yang baru saja melintasi Newmaker dan Maiden 5 menit yang lalu. Ketika mereka berdua pergi, penjaga klub tersebut ternyata menelepon salah satu anak buah dari Kirks yang mengabarkan jika situasi telah aman terkendali. Kembali kepada Reddington, satu suntikan pertama membuatnya sangat berhalusinasi dan ia bertanya mengapa Reddington mau menghancurkan keluarganya. Dengan wajah yang sangat kesakitan, Reddington menjelaskan jika KGB melatih Katarina Rostova untuk merayu diplomat maupun intelijen agar bisa membongkar rahasia mereka. Dan Reddington pun sama. Saat itu sebenarnya ia sedang melakukan sebuah tugas, tetapi ternyata Kirks tak mau mempercayainya. Dokter pribadi Kirks memberitahu apabila ia menyuntikkan kembali zat tersebut ke dalam tubuh Reddington, maka tubuhnya bisa menginduksi badai adrenergik yang bisa membuat mereka kehilangan Reddington. Kirks tetap tak peduli. Ia ingin dokter tersebut tetap menyuntikannya ke dalam tubuh Reddington yang membuat efek dari obat tersebut semakin menyiksa tubuh dari Reddington. Sementara itu, Kin yang telah dibawa oleh Odette akhirnya dilepaskan di sebuah dermaga. Saat itu Odette sebenarnya tak rela jika Kin akan dilepaskan begitu saja. Maka dari itu ia akan mencoba untuk membunuhnya. Karena berkat Kin juga, Kirks tiba-tiba berubah menjadi sosok pria yang jahat. Karena saat dirinya pertama kali bertemu dengan Kirks, ia adalah seorang pribadi yang sangat baik. Hingga suatu saat dirinya melihat wajah dari Kin di televisi bersama salah satu buronan paling dicari seluruh Amerika. Dan sekaratnya Kirks adalah kesalahan dari Elizabeth Kin. Ketika Odette hendak menembaknya, tanpa mereka duga ternyata Ressler dan Samar tiba-tiba datang sehingga terjadi sedikit perkelahian di antara mereka berdua. Dan saat Kin telah mengambil alih senjata miliknya, Odette justru lebih memilih untuk bunuh diri daripada ia harus mendekap di penjara. Setelah dirinya berhasil diselamatkan, Kin langsung menelpon Aram untuk memintanya melacak van perak yang kini berada di tangan mereka untuk mencari tahu dari mana mobil tersebut berasal. Kembali ke tempat persembunyian Kirks. Di situasi Reddington yang telah sangat amat parah, Lucille bersama Dr. Raveler tiba-tiba datang. Mereka mengaku tiba-tiba dikirim ke sini oleh seseorang dan Dr. Raveler juga mengaku bahwa Lucille adalah sebuah mukjizat nyata yang berhasil sembuh dari penyakit yang sama seperti yang kini Kirks alami. Reddington lalu memberitahunya bahwa ia memiliki seorang dokter bernama Shaw yang telah mempersiapkan alatnya untuk menyembuhkan Kirks. Namun sayang sekali, Kirks masih tak mau mempercayainya. Ia menyuruh rekan-rekannya untuk memeriksa Lucille terlebih dahulu apakah ia benar-benar sembuh atau hanya direkayasa. Sementara dirinya akan kembali menyiksa Reddington dengan caranya sendiri. Ia bertanya apakah benar Reddington ayah dari Elizabeth Kin atas hubungan gelap dengan Katerina Rostova? Reddington terdiam. Kirk sempat bertanya beberapa kali sebelum pada akhirnya Reddington menjawab, ya, Elizabeth Kin adalah anakku. Disitulah emosi milik Kirk semakin memuncak. Lalu Reddington mencoba untuk kembali merayunya agar mau menerima tawarannya untuk ikut bersamanya menemui Dr. Shaw yang akan menyembuhkannya. Lalu tiba-tiba Kirk bercerita jika pertama kali dirinya bertemu dengan Katarina Rostova, mereka langsung pergi ke sebuah rumah dekat tempat tinggalnya. Sebuah rumah studi kasus yang cukup megah. Kirk pikir Katarina hanya ingin melihat rumahnya dari jauh, tetapi ternyata ia tiba-tiba melompati pagar dan membuat pemilik rumahnya menyadari hal itu. Disitulah Kirk merasa ada sesuatu yang berbeda dari Katarina. Ia melihat Katarina yang menari-nari di dalam rumah tersebut, suatu keberanian serta kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Dan sekarang ia tak mau berubah pikirannya untuk tetap membunuh Reddington yang telah mengacaukan semuanya. Sehingga ia langsung menyiapkan sebuah suntikan terakhir yang akan membuat Reddington tewas. Entah bagaimana bisa terjadi, Kirk yang telah menyuntikkan obatnya kepada Reddington justru tiba-tiba terdiam termenung. Lalu tak lama kemudian, Kin yang tiba di sana hanya menemukan topi milik Reddington saja tanpa kehadiran mereka berdua. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kaplan yang akhirnya dibebaskan oleh pelacak tersebut. Ketika Kaplan sedang berjalan sendirian, ia tiba-tiba dijemput oleh sebuah mobil. Sementara itu, Kin dan Tom yang sedang menjaga Agnes tiba-tiba dihampiri oleh Reddington. Tanpa bertanya bagaimana caranya bisa selamat, Kin langsung memeluk Reddington begitu erat.
Lalu ia bertanya di mana keberadaan Kirk sekarang. Reddington hanya menjawab ia telah pergi. Kemudian Reddington meminta izin untuk menggendong Agnes. Saat Reddington sedang menggendongnya, Kim tiba-tiba berkata jika dirinya ingin mempercayai hasil tes DNA yang mengatakan bahwa ia adalah anak dari Kirk. Reddington sebenarnya tak marah dengan hal itu. Ia juga tak mempermasalahkan dengan perkataan Kim yang menyebutnya telah berbohong. Dan episode 8 di season 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.